Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrik Arianta Manggala Saputra dengan NIM 23101011132. Saya dari kelas A3 Manajemen 2023. Pada video kali ini, saya akan membahas dua topik penting yang menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu permasalahan kesenjangan ekonomi di Indonesia beserta solusinya, serta kebijakan fiskal dan moneter yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Mari kita simak bersama untuk memahami bagaimana langkah-langkah strategis ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Di Indonesia, kesenjangan ekonomi merupakan persoalan yang cukup kompleks dan masih menjadi tantangan utama pembangunan. Ketimpangan ini tampak dari perbedaan mencolok antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, baik dalam hal pendapatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga lapangan pekerjaan. Berdasarkan data infografis Kata Data dan Antara, timpangan pendapatan antara 20% penduduk terkaya dan 40% penduduk termiskin menunjukkan kesenjangan yang besar dan berkelanjutan. Masalah ini diperparah oleh konsentrasi ekonomi di wilayah perkotaan besar, sementara daerah-daerah tertinggal masih minim infrastruktur dan layanan dasar. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, dibutuhkan berbagai upaya strategis dan berkelanjutan. Salah satu solusi penting adalah pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, serta pelatihan kerja yang relevan agar masyarakat memiliki keterampilan untuk bersaing. Selain itu, pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal juga krusial untuk membuka akses ekonomi dan distribusi logistik. Pemerintah juga perlu mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM, serta terhadap koperasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan modal usaha. Kebijakan pajak progresif juga dapat berperan dalam redistribusi pendapatan secara lebih adil. Dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mendukung pembangunan inklusif. Fokus utamanya adalah meningkatkan belanja negara pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali. Selain itu, berbagai program bantuan sosial dan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah juga diperkuat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan dan mempercepat pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Di sisi lain, kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi makro. Bank Indonesia berfokus pada pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, serta menetapkan suku bunga acuan yang sesuai untuk mendorong investasi dan konsumsi. Selain itu, BI juga melakukan intervensi di pasar keuangan guna menjaga likuiditas dan stabilitas sistem perbankan. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Demikianlah penjelasan saya mengenai kesenjangan ekonomi di Indonesia dan upaya mengatasinya, serta gambaran kebijakan fiskal dan moneter yang sedang dijalankan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang dinamika ekonomi Indonesia dan pentingnya peran kebijakan publik dalam menciptakan pemerataan dan stabilitas ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.